Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada? Syukur alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali di acara obrolan sakinah. Obrolan yang mengupas tentang sisi kehidupan keluarga bersama narasumber kita Ustadz Haji Asad Kusumajaya dan juga Ustadzah Intan. Pada obrolan kali ini kita akan mengambil tema mengevaluasi diri menemukan yang hakiki. Ya, sebelum kita masuk ke obrolan, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Asad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadzah Intan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakawah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita sering mendengar istilah muhasabah ya. Baik itu ketika akhir tahun ataupun mungkin ketika kita melakukan sesuatu ya, atau habis bekerja berkegiatan yang tentunya pada akhirnya terjadi sesuatu yang perlu dievaluasi ya. Kemudian sering kita dengar kalimat atau kata muhasabah. Nah, dalam hidup kita tentu ya ada kejadian-kejadian yang sering kita alami dan kejadian itu mungkin akan jadi pengalaman kita bersama. Nah, kemudian pengalaman itu tentu ada pengalaman baik dan pengalaman yang buruk, dan tentu kemudian kita ke depan ingin pengalaman itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Nah, dan tentu dari pengalaman itu kita akan belajar. Nah, dari situ tentu ada yang disebut dengan evaluasi tadi ya, evaluasi, dan kita sering biasanya terjadi itu pada akhir tahun. Nah, pada akhir tahun itulah orang sering menyebut kalimat yuk muhasabah. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadz Asad ya. Tadi saya sudah menyebutkan tentang muhasabah ya. Orang sering yuk kita bermuhasabah. Nah, ini sesungguhnya apa sih Ustadz Asad yang dimaksud dengan muhasabah itu sendiri, dan seberapa pentingkah muhasabah? Kok orang kadang sering mari kita bermuhasabah ya. Mungkin Ustadz Asad bisa menjelaskannya. Ya, secara fikih itu kan sebenarnya kan memiliki akar kata sama dengan hisab gitu ya. Dia menghisab diri ya, membuat perhitungan diri apakah kita itu sudah memiliki persiapan untuk menghadapi kematian, apakah kita sudah siap betul-betul untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, tentu saja juga dalam konteks tertentu, kemudian apakah kemudian ada hal-hal yang masih bisa kita perbaiki. Jadi konteksnya sebenarnya adalah bagian dari hisab yang dilakukan oleh pribadi terhadap diri pribadi gitu. Nah, berarti kalau kita mungkin pernah dengar kata hisab itu berarti hitung gitu ya? Ya, jadi itu ya. Gitu. Oke. Nah, secara dalam konteks dalam amaliyah, maka muhasabah ini kemudian sering diartikan dengan mengevaluasi diri seperti yang dikatakan tadi gitu kan, atau kalau dalam istilah Jawa namanya mawas diri. Mawas diri gitu ya. Bercermin gitu. Nah, sehingga konteks ini yang kemudian sering digunakan untuk mengartikan muhasabah, yaitu melakukan proses evaluasi diri. Keluarannya atau output dari muhasabah itu adalah orang yang bisa memperbaiki diri berdasarkan cermin yang sudah dibuat, mengkoreksi diri kita, melihat-lihat amal yang sudah kita lakukan gitu. Nah, itu bagian dari muhasabah gitu. Muhasabah ya menjadi penting sebenarnya karena kemudian hidup itu punya pilihan-pilihan. Ya. Hidup punya pilihan-pilihan. Dalam setiap kejadian itu kan semua adalah daftar pilihan, di mana kemudian kita harus memilih salah satunya. Nah, karena kita harus memilih salah satunya, pilihan itu mungkin tepat, mungkin tidak tepat. Nah,
Tetapi yang paling penting adalah ketika kita melakukan sebuah pilihan bagi seorang muslim, itu harus dengan pertimbangan apakah pilihannya itu adalah pilihan yang diridhoi Allah atau pilihan yang justru akan mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, jadi pilihan itu ketika memilih pertimbangannya harus itu. Gitu. Ya. Baru kemudian ketika sudah bicara tentang apakah itu mendatangkan manfaat atau mendatangkan madorot, baru kemudian yang kedua dipikirkan mana yang lebih bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat, atau dalam istilah fikih mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan madorot. Nah, ini pilihan itu. Nah, dari situ kemudian nanti kan pada akhirnya setelah kita menjalani beberapa saat pilihan-pilihan itu, maka kemudian kita bisa melakukan evaluasi. Nah, dalam konteks diri kita bermuhasabah, apakah dalam menjalani itu semakin lama kemudian kita semakin mendekatkan diri kepada Allah atau justru menjauh daripada Allah ketika mengamalkan itu. Gitu. Nah, sehingga sekali lagi bahwa ketika kita mengambil pilihan dengan niat untuk mendatangkan sebagai pilihan dari yang mendatangkan berkah Allah, yang diridhoi Allah, itu mungkin keliru. Dan boleh keliru gitu. Kalau dalam konsep istihad itu aja bahwa keliru itu masih dapat pahala satu gitu. Nah, yang tidak boleh adalah sudah itu pasti salah dan dilakukan, itu dosa. Karena sejak awal niatnya aja sudah melanggar aturan Allah. Kalau itu sudah yakin salah, ya harus ditinggalkan karena itu menjadi dosa. Karena niatnya saja sudah salah gitu. Tetapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh memahami bahwa insya Allah ini adalah sesuatu yang mendatangkan ridho Allah dan mendatangkan manfaat, tapi ternyata kemudian dalam perjalanan waktu, setelah kita coba koreksi, setelah kita coba evaluasi, kita bermuhasabah diri, ternyata keliru, maka insya Allah itu masih dapat pahala satu, karena ketika niat kita adalah niatnya untuk mendatangkan ridho Allah. Nah, jadi muhasabah itu kan berarti ada sebuah tujuan ya. Iya. Jadi menghitung-hitung diri kita, perjalanan hidup kita ini, apakah semakin mendekatkan diri kepada Allah atau semakin menjauhkan diri kepada Allah. Itu kira-kira begitu. Jadi ketika kita menghitung, artinya kan ada sesuatu yang dihitung ya. Ketika kita lihat misalnya yang dulu berarti kan kita harus melihat sebuah cermin ya. Cermin itu kan ada cerminan, berarti biasanya masa lalu. Nah, kadang orang sering ada yang mengatakan begini Ustadz ya, udah lupakan masa lalu itu. Kita bisa belajar dari masa lalu gitu ya. Kita tidak boleh tersandra dengan masa lalu, tetapi kita perlu belajar dengan masa lalu. Nah, jadi begini, karena ini ada hitung-hitungannya, maka hitung-hitungannya harus jelas. Hitungannya adalah apakah perjalanan kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah atau semakin menjauhkan diri kepada Allah. Ukurannya sederhana itu. Jadi apapun itu, kita dikasih amanah menjalankan itu dalam perjalanan waktu ya, kok ternyata kemudian semakin lama semakin kita jauh dari Allah, maka harus kita koreksi. Apakah kemudian cara kita menjalani amanah itu yang salah, atau memang amanah ini sendiri yang sesungguhnya tidak tepat, atau kemudian memang tugas ini adalah tugas yang justru memang harusnya kita tinggalkan karena ternyata setelah sekian lama waktu terbukti bahwa ini justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Tetapi barangkali juga cara kita menjalankan amanah itu juga yang salah. Gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi koreksi bersama. Sehingga dengan demikian proses itu bisa berjalan. Dan muhasabah itu ya bisa kita lakukan kadang-kala kan sekarang muhasabah akhir tahun. Muhasabah dadak nunggu 1 tahun. Nah, nek isih urip, anak mau dia gitu kan ya bisa saja gitu. Rasida muhasabah rasida memperbaiki diri gitu. Jadi ada waktu-waktu itu yang bisa kita artinya bisa dikatakan bahwa muhasabah itu penting gitu ya. Sangat penting. Selama manusia itu masih ingin memperbaiki diri, maka dia butuh muhasabah. Intinya itu. Artinya berarti memang dalam hidup ini ya kalau kita pengen menjadi baik ya otomatis harus muhasabah. Namun demikian
Ustadz, nanti kita akan teruskan setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. We are UAD. Kembali bersama kami di obrolan Sakinah, saya Baharudin dan juga dua narasumber kita, Ustadz Asyad dan Ustadzah Intan. Tadi kita sudah ngobrol ya terkait dengan muhasabah, dan nampaknya kalau kita bicara muhasabah ya bisa dikatakan sangat luas sekali lah pengertiannya. Nah, kita tadi sudah bicara bahwa muhasabah itu sangat penting, karena insya Allah dengan muhasabah itu nanti kita akan bisa menjadi lebih baik karena kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadzah Intan ya. Ustadzah, ini tadi disebutkan bahwa muhasabah itu kan penting ya. Ini pertanyaannya, bagaimana ya cara muhasabah yang dituntunkan di dalam Islam ya, agar mungkin kita sesuai dengan norma-norma atau ajaran-ajaran Islam ya, bagaimana muhasabah yang sesuai dengan yang dituntunkan dalam agama Islam itu. Ya, jadi memang muhasabah sangat penting sekali ya, karena di dalamnya mengandung muatan agar apa yang kita lakukan itu lebih baik, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang beruntung. Ini memberi makna bahwa muhasabah itu penting sekali, karena masa lalu itu adalah guru yang terbaik, di mana kita bisa belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan juga melanggengkan kebaikan yang sudah kita lakukan di masa lalu, atau bahkan mungkin malah mengembangkannya. Dan pengalaman itu tidak hanya pengalaman diri kita pribadi, tetapi pengalaman para pendahulu kita, agar kita nantinya tidak terjebak, terpelosok kepada lubang yang sama. Jadi meskipun ya, jadi manusia itu kan ini ya, tidak pernah lepas dari salah dan lupa ya. Jadi ini menunjukkan bahwa muhasabah itu sebenarnya adalah konsep pengakuan manusia bahwa dia adalah manusia yang tidak sempurna, maka dia harus harus belajar untuk lebih baik daripada hari kemarin. Dan yang kedua, muhasabah itu mengajarkan kepada kita
agar kita bisa menjadi orang yang bisa berpikir secara matang gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan tindakan yang gerusa-gerusu tanpa pertimbangan gitu ya. Jadi harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Bahkan di dalam Islam ketika memilih pun kita diajarkan untuk memohon petunjuk dari Allah ya, dengan istikharah gitu ya, agar kita meskipun menurut kita baik tapi kadang-kadang manusia terbatas pikirannya, jadi ada variabel-variabel yang sering kali kadang tidak difikirkan. Nah itu pentingnya kita berpikir matang agar nanti yang ketiga kita itu tidak menyesal gitu ya, karena tindakan yang gerusa-gerusu seringkali berakibat yang tidak seperti yang kita inginkan. Makanya ini pentingnya istikharah, mohon petunjuk kepada Allah agar yang kita lakukan itu nantinya menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita, meskipun tidak seperti yang kita harapkan ya, tapi siapa tahu gitu ya, dengan bimbingan Allah insya Allah semua menjadi hal yang baik. Makanya di dalam surat Al-Hasyr itu ya, surat ke-59 ayat 18 nggih, 18, kita disuruh untuk selalu hati-hati menjadi orang yang bertakwa dengan apa gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, pesan untuk orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Jadi lihatlah masa lalumu untuk masa depanmu. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui sampai sekecil-kecilnya apa yang kamu lakukan. Nah, spirit yang ada di dalam firman Allah ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu berhati-hati gitu ya, untuk selalu berjalan di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu dengan bertakwa. Salah satu wujud takwa kita kepada Allah adalah selalu mau belajar pada masa lalu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan selain ada perintah, larangan, kabar gembira, dan kabar yang menakutkan, itu kan banyak sekali kisah-kisah dari orang-orang terdahulu ya. Dan kisah-kisah itu tidak hanya kisah-kisah orang-orang yang mulia seperti para rasul, para nabi, kemudian para ahli hikmah, tetapi juga orang-orang yang termasuk orang-orang pembangkang gitu ya, orang kafir, orang munafik gitu ya. Semua memberi pelajaran kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan gitu ya, pasti ada balasannya gitu ya. Kalau yang melakukan kebaikan, insya Allah dibalas Allah dengan kebaikan yang melimpah gitu ya. Demikian pula sebaliknya, kalau melakukan kesalahan, dibalas Allah dengan seadil-adilnya. Baik, jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya, Ibu Ustadzah Intan ya, kita kan sering melihat dalam keluarga, mungkin dalam keluarga ini kan ada yang sering misal antara suami istri, kemudian pernah bertengkar, kemudian terjadi pertengkaran lagi, ya, di dalam keluarga. Kemudian ada kejadian orang yang pernah misalkan tersandung kasus narkoba gitu ya, sudah pernah kena, kemudian masih kena lagi. Nah, ini terkait dengan muhasabah gitu ya. Apakah yang seperti itu mungkin dia pernah tahu bahwa itu perbuatan salah gitu ya, tahu. Tetapi apakah hanya cukup tahu saja? Mungkin kalau kita di manajemen itu kan kalau evaluasi ada RTL-nya gitu loh. Ini kalau istilah muhasabah itu seperti apa ya kira-kira ini? Agar tentu kan kita pengen jadi baik ya Ustadz ya. Kan pengen jadi. Nah, ini bagaimana agar muhasabah kita ya benar-benar muhasabah gitu ya. Kalau kecanduan sing jenenge kecanduan ya berulang-ulang, kalau nggak disembuhkan kecanduannya ya buat dia muhasabah pulang-balik. Serta ikhtiar. Mungkin kalau kecanduan masuk panti rehabilitasi. Gitu. Gimana Ustadz Asep? Jadi kalau kita menemukan atau diri kita sendiri, naudzubillah min dzalik ya, melakukan kesalahan yang terulang karena mungkin tadi contohnya adalah karena kecanduan. Jadi muhasabah itu kita adalah sebuah ikhtiar kita ya, untuk menyambut masa depan itu secara matang, secara lebih baik. Dan di sana ada satu tekad gitu ya, kalau di tahun baru itu ada resolusi ya, target gitu ya. Kita membuat target bahwa
kita akan lebih baik dari kemarin. Makanya kalau misalkan kita menemukan kasus sering konflik di dalam rumah tangga itu misalkan berulang gitu ya, tentunya ini membutuhkan tekad komitmen dari kedua belah pihak untuk berusaha agar konflik ini ya meskipun nanti terjadi itu tetap kita dapat pelajaran dari konflik itu gitu ya. Karena yang namanya berumah tangga misalkan ya tidak lepas dari konflik ya, karena permasalahan selalu datang dan perkembangan zaman selalu berubah, jadi kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya konflik. Dan muhasabah kita maksudkan agar tadi komitmen itu kita sepakati bersama bahwa kita akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, tentunya dengan tekad dan kemauan untuk belajar untuk lebih baik. Jadi namanya belajar itu satu proses yang terus menerus dan tidak akan putus selama hayat masih dikandung badan gitu. Kemudian kalau komitmen itu kita wujudkan dalam dunia keseharian, tentunya membutuhkan semangat, kemudian tekad yang juga tidak pernah putus untuk mewujudkannya gitu. Termasuk ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan yang sesuai yang kita butuhkan. Misalkan kalau kasus tadi ya kecanduan narkoba misalkan ya, tentunya kita harus berikhtiar bagaimana supaya kita tidak kecanduan. Apalagi kalau zaman sekarang masih misalkan ya ada bapak-bapak yang merokok misalkan ya, padahal kepinginnya kan tidak merokok gitu ya. Tentunya kita harus itu tadi mencari cara agar kecanduan kita terhadap rokok itu bisa terputus, karena bagaimanapun rokok ini lebih banyak, kalau istilahnya Pak Asad, daripada manfaatnya lebih banyak madorotnya, bahkan manfaatnya tidak ada gitu ya. Tidak saja madorot secara kesehatan, tapi juga finansial dan juga sosial gitu ya. Tambah lagi orang merokok itu tambah lagi penyakitnya. Iya Bapak. Singayelan. Atau bisa diartikan gini Ustadzah, bahwa muhasabah itu tidak hanya dilakukan secara sendiri, tapi harus secara bersama-sama pula gitu ya. Oh ya bisa ya Pak. Itu. Ya mungkin tidak selalu begitu. Gitu ya? Tidak selalu. Gitu. Tapi maksudnya memang lingkungan mendukung, Gitu. Jadi intinya begitu aja. Jadi kalau mudah-mudahan tadi kan misal dalam sebuah keluarga ya, misalkan suami istri gitu ya, ketika nanti suaminya sudah mengevaluasi ya atau bermuhasabah, kemudian istrinya mungkin lupa gitu ya, tidak saling, itu kan nanti juga makanya kan begini, ada dihukum begini kan ya. Kita itu nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri sendiri. Dan syukur-syukur kalau kita merubah diri sendiri, orang lain akan bisa berubah. Kadangkala kita itu tidak bisa merubah karakter itu, harus koyo kono biyen arep dicetakane koyo kono, biyen iki mbok gawene koyo ngopo, tapi kan kemudian nyatanya seperti ini misalnya gitu. Nah, kita kan nggak bisa mengubah. Ya syukur-syukur ada proses pelan-pelan kita saling pemahaman bersama itu bisa begitu. Tapi yang paling penting semua adalah kemampuan kita untuk merubah diri kita agar match dengan sifat-sifat istri, sehingga kemudian seaneh apapun istri kita tetap ya tumbuhlah tutup kalau orang Jawa itu istilahnya, kita masih bisa memiliki kebersamaan gitu, saling melengkapi. Nah sehingga dengan demikian maka potensi-potensi yang tidak baik itu bisa dieliminir. Tapi memang ada batasan-batasan minimal yang kemudian tetap tidak bisa ditolerir. Nah itu yang kemudian harus diubah dalam konteks-konteks amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, saya kira di tempat itu yang kemudian kita harus nek kowe raiso berubah, ya iki ora iso diterusne lho ya gitu. Nah itu yang kemudian harus ada kayak gitu kan. Harus ada gitu karena pada aspek-aspek yang sifatnya cukup mendasar, aspek-aspek yang tidak bisa dikompromikan. Tapi dalam banyak kasus sebenarnya masih bisa dikompromikan. Ini sangat menarik sekali Ustaz Asad ya kalau kita bicara terkait dengan muhasabah ini. Namun demikian kita akan lanjutkan kembali obrolan sakinah kita setelah yang lewat berikut ini.
UAD. Kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Kita lanjutkan kembali obrolan kita. Bicara tentang muhasabah, ini Ustadz Asad, saya dengar pernah nulis sebuah buku ya. Kalau tidak salah judulnya Gerakan Muhasabah Muhammadiyah. Iya. Ya, ini yang ingin saya tanyakan ini pertama. Apa sebenarnya sih isi buku itu dan kenapa Ustadz Asad kok sampai nulis tentang muhasabah itu ya? Ya, jadi begini, kebetulan saya aktif di Muhammadiyah dan banyak sekali yang kemudian dalam perenungan saya itu memang kemudian ya kita harus bagaimana Rasulullah itu harus hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Dan itu salah satu jalannya adalah muhasabah. Nah, di pemimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, saya pada waktu itu menginisiasi bersama dengan teman-teman menginisiasi namanya Gerakan Muhasabah Muhammadiyah sebenarnya. Nah, itu yang kemudian itu menjadi judul buku itu. Sehingga judul buku itu sesungguhnya berangkat dari apa yang kami lakukan, sudah kami lakukan, bukan apa yang kami pikirkan. Apa yang sudah kami lakukan. Nah, tetapi ada gagasan di sana gitu. Yang pertama gagasan itu sesungguhnya pertama penggunaan nama muhasabah memang salah satu momentum acara itu atau salah satu aktivitas dalam momentum Gerakan Muhasabah Muhammadiyah adalah menggunakan waktu menunggu antara sholat antara duduk di masjid menunggu sholat subuh itu adalah bagian dari cara untuk melakukan perenungan. Setelah itu pun sesungguhnya ada di dalam hadis-hadis Rasulullah ditunjukkan bahwa kemudian duduk berzikir sesudah sholat subuh berjamaah hingga suruk dan kemudian waktu sebentar melampaui terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka itu pahalanya sangat besar seperti menjalankan ibadah haji secara sempurna. Nah, itu konsepnya adalah konsep yang kami gunakan itu begitu. Tetapi yang paling penting sesungguhnya Gerakan Muhasabah Muhammadiyah yang kami lakukan itu adalah gerakan untuk menggerakkan setiap kader-kader Muhammadiyah, setiap tokoh-tokoh Muhammadiyah, setiap warga Muhammadiyah di Kota Yogyakarta untuk selalu berusaha bersungguh-sungguh bisa menjalankan sholat lail. Ya, sholat lail bisa mungkin sholat tahajud yaitu sesudah bangun tidur. Kemudian ke masjid menunggu waktu subuh di masjid sambil berzikir dan muhasabah, mengoreksi diri selama ini gitu. Nah, termasuk dalam konteks Gerakan Muhammadiyah itu adalah mengoreksi bagaimana selama ini kami mengelola amal usaha, bagaimana kami selama ini mengelola perkaderan, bagaimana selama ini kami mengelola pergerakan di tingkat akar rumput yaitu ranting dan cabang itu seperti apa, sehingga dengan begitu kita akan semakin lama semakin baik, termasuk mengkoreksi ibadah-ibadah kita. Nah, jadi muhasabah itu ada ukuran-ukuran yang sifatnya individual, yaitu termasuk ibadah-ibadah itu. Jadi harusnya hari ini ibadah saya kualitasnya jauh lebih baik dari kemarin itu, atau naiklah daripada kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini kualitas ibadah saya gitu. Nah, harapannya juga kualitas kehidupan kehidupan pribadi saya juga meningkat gitu. Ya rezekinya kalau bisa kita usaha kita juga berkembang, kemudian
pendidikan atau kemudian pengetahuan kita juga tumbuh banyak, berkembang gitu. Sehingga dengan begitu sebagian dari evaluasi itu. Dan juga kemudian evaluasi yang sifatnya muamalah kebersamaan di antara orang-orang banyak atau sifatnya sosial. Nah, bagaimana interaksi sosial kita, bagaimana kemudian kehidupan berorganisasi kita, bagaimana kehidupan dakwah kita dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang bisa kita gunakan dalam atau kita lakukan dalam muhasabah menunggu waktu sholat. Nah, gitu. Jadi kalau boleh tahu Ustadz ya, tadi disebutkan ya. Jadi dalam penulisan buku tadi kan berawal dari ya apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan toh, kemudian ada gagaskan itu ya. Nah, ini mungkin tadi sudah dari gerakan muhasabah yang dilakukan oleh tadi Muhammadiyah Kota, mungkin seperti apa bentuknya mungkin ya. Saya masuk ke wilayah pribadi dulu ya gini. Karena kalau yang namanya program kan bisa diakomodasi gitu. Jadi hanya bahwa itu adalah gerakan untuk mengajak sholat lail sholat lail ya sendiri-sendiri, tetapi kemudian nanti duduk merenung menunggu sholat subuh di masjid, kemudian ada sholat subuh berjamaah, kemudian ada khutbah muhasabah itu untuk melakukan refleksi juga terhadap muhasabah diri kita melalui pencerminan dari apa yang dikhutbahkan dengan tema-tema yang sudah dipilih. Isi dari khutbah muhasabah itu juga terkait dengan sesungguhnya kita pilih untuk menjadi koreksi kita bersama gitu. Tapi yang paling penting begini Mas Rudi. Jadi sesungguhnya yang ingin kami bangun itu adalah semangat untuk ini mencapai setiap orang warga Muhammadiyah, baik tokoh Muhammadiyah maupun anggota Muhammadiyah itu bisa sampai pada maqamah mahmudah, ya sampai pada tahap tempat makom yang terpuji gitu, yang mulia di hadapan Allah. Nah itu caranya dengan sholat lail gitu, sebagai sholat tahajud kan gitu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat asakarabuka maqamah mahmudah. Dan di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Semoga Tuhanmu mengangkat engkau ke maqamah mahmudah, derajat yang mulia. Nah ini yang sesungguhnya gitu. Nah maka di buku itu saya tulis bagaimana cara sampai dari habis sholat isya, kemudian menjelang tidur apa saja yang dibaca, apa saja yang dilakukan, wudhu dan sebagainya. Kemudian juga setelah itu bangun pada malam hari untuk menjalankan sholat tahajud dan kemudian menunggu waktu sholat subuh dengan bermuhasabah itu yang ada di buku itu. Jadi gerakan muhasabahnya sampai hari ini masih ada ya? Sampai hari ini masih ada. Ya sempat berhenti karena pandemi kemarin dilarang kumpul-kumpul di masjid. Jadi, tapi dalam konteks pribadi kami tetap lakukan, terutama dengan keluarga gitu ya. Jadi keluarga selama di rumah ya kami semua anak harus bangun malam. Jadi kan sebenarnya gerakan itu sebenarnya untuk membangun, kemudian arahnya sebenarnya ke arah perbaikan pribadi ya. Peningkatan kualitas lah gitu. Artinya kan setelah itu maqamah mahmudah tadi. Itu kan tadi itu waktunya tiap hari atau sebulan sekali? Kalau yang di daerah Muhammadiyah Kota itu setiap bulan. Oh, setiap bulan sekali. Setiap ahad pertama. Tapi kalau harapannya kan dengan setiap hari. Dulu itu kita konsepnya kalau di tingkat daerah satu hari, satu bulan sekali, di tingkat cabang satu hari sekali, di tingkat ranting sebulan sekali ya. Di tingkat daerah satu bulan sekali, di tingkat cabang 1 bulan sekali, di tingkat ranting 1 bulan sekali, dan di rumah masing-masing itu setiap hari. Gitu. Jadi memang pada akhirnya itu akan menjadi kebiasaan gitu ya, gitu, kebiasaan gitu. Karena ini sekali lagi ini dalam rangka untuk mencapai maqamah mahmudah tadi, untuk peningkatan kualitas diri tadi. Oke, jadi kembali ke buku tadi ya. Menarik sekali dan mungkin ini dan kalau dibaca ya ini sangat menarik ya. Mungkin ada yang bisa didapatkan dari pembaca mungkin atau masyarakat bila membaca
buku tadi itu ya, gerakan muhasabah Ya. itu. Mungkin apa saja Ustadz? Ya intinya adalah pertama adalah bagaimana kemudian atau kalau kemudian kita buat lebih lebar lagi selain sholat malam gitu ya. Intinya adalah bagaimana kemudian seorang muslim itu terutama warga Muhammadiyah, karena saya judulnya gerakan puasa Muhammadiyah, adalah memanfaatkan malam atau menghidupkan malam gitu. Dari tidur sampai kemudian bangun tidur hingga kemudian menjelang sampai suruk, sampai matahari terbit dan kemudian dijalti dengan sholat duha. Jadi buku itu secara prinsipil sesungguhnya bicara tentang bagaimana menghidupkan malam bagi seorang muslim gitu. Berarti sangat menarik sekali ya buku yang ditulis. Tapi saya kira ini tidak tepat kalau kemudian nggak usah tanya harga dan sebagainya, karena bukan konteksnya bukan ini ya. Gitu. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus kita capai dalam pencapaian yang disebut dengan maqamah mahmudah itu. Pada akhirnya kan bahwa tujuan kita itu kan sebenarnya pembiasaan tadi Ustadz ya. Betul. Jadi dari buku tadi menarik sekali Ustadz ya. Baik pemirsa, nanti obrolan kita akan dilanjut kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. We are UAD. We are UAD. Kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Baik pemirsa di mana saja Anda berada, tadi sangat menarik sekali obrolan kita terkait dengan muhasabah dan sangat luar biasa ya ketika kita melakukan muhasabah yang sebenarnya tujuan kita, harapan kita agar nantinya dengan muhasabah insya Allah kita akan menjadi lebih baik ya dari yang sebelumnya tentunya. Tetapi dalam kehidupan tentu juga ketika kita melakukan sesuatu dan ketika kita ingin baik, tentu ada kritikan dari mungkin teman kita atau orang lain ya terhadap, dan tentu ketika dikritik kadang-kadang juga ada orang yang mungkin bisa menerima atau bahkan mungkin sebaliknya. Nah sekarang saya ingin ke Ustadzah Intan ya. Nah, begini Ustadzah ya, jadi sering orang itu sulit menerima kritik ya. Padahal kritik itu kan sebenarnya salah satu media yang penting ya, media penting untuk bermuhasabah ya, mengevaluasi diri ya, sehingga nantinya kita bisa memperbaiki diri kita ya dari kritik tersebut. Nah, menurut Ustadzah Intan, bagaimana
seharusnya seorang muslim dalam menerima kritik, ya, dalam menerima kritik, dan juga bagaimana adab seorang muslim, ya, akhlak seorang muslim ketika mengkritik orang lain gitu ya. Kan kita ada orang yang seneng kritik, tapi nek dikritik ya orang dulu nggak mau, kan ada seperti ini. Monggo Ustazah Intan. Ya. Iya, terima kasih. Jadi kalau di dalam surat Al-Asr itu kan salah satu ciri orang yang beriman, yaitu orang yang tidak merugi, adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi sebagai seorang yang mengaku dirinya iman gitu ya, harusnya terlibat aktif dalam proses ini, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran dan di dalam menetapi kesabaran. Jadi kalau seorang muslim itu tidak menerima kritik gitu ya, berarti perlu kita pertanyakan ya, karena berarti tidak termasuk orang yang harus bisa ini tadi, saling menasihati ini tadi. Makanya seorang muslim itu adalah pribadi yang pasrah, kemudian berusaha untuk menjadikan diri kita selamat dengan kesadaran bahwa saya sebagai seorang muslim yang harus ketika beramal soleh berinteraksi dengan orang lain, maka tidak bisa menutup kemungkinan kita menjalin komunikasi itu terjadi namanya kesalahan, ketidaktepatan gitu. Dan kita manusia kan tadi tidak lepas dari salah dan khilaf gitu ya, serta kekurangan gitu ya. Makanya seorang muslim harusnya rendah hati gitu ya, rendah hati, tawadhu gitu ya, tawadhu, sikap yang harus dikembangkan oleh seorang muslim agar bisa menjadi pribadi yang open mind lah, tidak merasa dirinya paling benar, tidak merasa dirinya harus merasa benar, tetapi tidak kemudian meremehkan atau merendahkan orang lain. Nah itu yang penting, karena dengan menerima masukan, insya Allah menjadikan diri kita semakin baik gitu ya. Dan bagi orang yang memberi kritik gitu ya, itu sebenarnya dia dalam mengingatkan diri sendiri. Kalau konsep kita kan, kalau kamu menunjuk kepada orang lain, satu jari kepada orang lain, maka 4 jari itu menunjuk kepada dirimu gitu. Jadi kalau kita mau mengkritik orang, kita harus introspeksi dulu. Diri kita itu sudah sebagaimana yang kita omongkan belum gitu ya. Kalau belum ya kata-katamu bakal tidak dipercaya gitu. Jadi sebelum kita memperbaiki orang lain, maka tadi Pak Asad yang pertama dikemukakan adalah perbaiki diri kita sendiri dulu gitu. Karena diri kita yang menyampaikan kritik itu akan mengandung kekuatan gitu ya. Kalaupun toh kita menganggap orang lain melakukan kesalahan sementara diri kita belum gitu ya, kita bisa meminta tolong orang lain mungkin yang lebih disegani gitu ya, lebih dihormati gitu, sehingga orang atau komunitas yang kita kritik itu mau mendengarkan. Jadi kita bisa memanfaatkan seorang mediator misalkan ya, atau mungkin kalau misalkan dalam sebuah konflik rumah tangga gitu ya, agar kita kemudian tidak dituduh ikut campur tangan wilayah orang lain, wilayah pribadi orang lain, mungkin kita bisa tadi selain minta seorang mediator yang cukup disegani dan dihormati, kita bisa memberi masukan tidak langsung kepada persoalannya, mau mengkritik kamu sudah melakukan KDRT misalkan gitu ya, tetapi kita bisa mengusulkan pada seorang suami atau seorang istri, kalau misalkan butuh teman ngobrol-ngobrol yang bisa dipercaya, monggo misalkan tidak ke Biksa gitu ya. Biksa itu Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah ya. Di sana insya Allah curhat jenengan akan bisa dimediasi, dan kemudian persoalan-persoalan akan bisa, misalkan kalau butuh bantuan bisa nanti langsung ditindaklanjuti begitu. Jadi inilah pentingnya bagaimana sebenarnya mengkritik dan dikritik itu adalah sebuah konsep yang tidak bisa lepas kita sebagai seorang mukmin ya, yang harus terlibat aktif dalam proses watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan tadi kaitannya dengan ini ya, bangun malam itu ya. Menjadi seorang yang bisa memberi kritik yang bisa terpercaya, itu salah satu caranya adalah dengan istiqomah salat malam gitu ya. Di surat Al-Muzammil ya, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu bisa memperkuat keteguhan hatimu dan juga bisa mempertajam kata-katamu gitu ya.
kalau kata-kata kita tidak dipercaya oleh orang yang kita ajak bicara, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri gitu ya. Mungkin bisa jadi kesungguhan saya dalam bermuhasabah diri, misalnya, terutama di sholat lain itu belum layak dibanggakan gitu. Maksudnya belum layak kita jadikan pegangan gitu ya. Ibarat kata-kata kritik kita itu seperti peluru ya. Iya. Seperti senapan. Itu kemudian ada pelurunya, ada isinya enggak gitu ya. Jangan-jangan kalau nembak cuma pluk, itu kan karena memang kemudian kapasitas tembakannya itu enggak terlalu kuat gitu. Jadi ini bicara tentang adab mengkritik nih. Ini sekarang ini kan apalagi zaman sekarang ya, media itu banyak ya. Ada yang mengatakan gini Ustadz ya, ketika nulis di medsos mungkin ya. Nah, ini saya hanya ngeritik dan sebagainya. Ini keterkaitan dengan adab ini atau tata krama ini menurut Ustadz tetap kembalikan ya Bu Intan ya. Iya. Ngeritik kan harus dikembalikan pertama niatnya. Ya, walaupun kita nggak bisa mengadili niat, tapi kan kemudian itu bisa kita konstruk toh. Sebenarnya kayak begini itu niatnya apa gitu kan. Jadi misalnya begini. Berarti memang ada orang-orang yang pengkritik yang kerjanya memang dia pekerjaannya mengkritik gitu. Buh namanya buzzer atau influencer itu kadang-kadang atau malah justru kemudian pembela para pengkritik gitu. Atau pengkritiknya para pengkritik gitu kan. Jadi yang pertama itu kan kalau kita melakukan kritik, kita kembalikan ke kita dulu ya, nggak usah ngomongin tentang orang lain ya. Kita kalau kita mengkritik ya niatnya kita untuk memperbaiki. Ini bicara tentang perbaikan. Maka akan berbeda sekali orang yang niatnya memperbaiki dengan orang yang sekedar menjelek-jelekan atau sekedar menghujat. Itu akan berbeda sekali. Nah, karena kalau kemudian melakukan perbaikan, maka dia harus punya target. Targetnya adalah orang yang dikritik bisa berubah. Minimal adalah bagian dari proses yang disebut dengan mendoakan. Karena ketika seorang melihat kemungkaran, maka lawanlah dengan tanganmu. Ya, jadi dengan perbuatan maksudnya. Aksinya. Nah, gitu. Jadi kalau kemudian belum bisa, lawanlah dengan lisan. Yaitu dengan kata-kata, termasuk kemudian dengan tulisan itu sebenarnya. Nah, kemudian kalau tidak bisa, lawanlah dengan hatimu, dengan doa, maksudnya mendoakan agar orang yang zalim itu sadar, orang yang dizalimi juga kemudian sadar. Nah, sehingga walaupun itu yang disebut dengan selemah-lemahnya iman. Tapi tetap ada usaha untuk itu, sehingga sekali lagi bahwa konstruksinya jelas bahwa ini adalah dalam rangka untuk melakukan perbaikan, bukan untuk melahirkan kerusakan. Karena sangat mungkin orang yang melakukan kritik itu justru melakukan kerusakan karena dia tidak merancangnya sebagai perbaikan, tapi sekedar ungkapan-ungkapan yang mungkin menjadi ungkapan ujaran kebencian atau sesuatu yang justru menimbulkan polemik yang tak habis-habis. Ini menarik sekali Ustadz ya. Tapi nampaknya waktu jualah yang mencukupkan kita untuk ngobrol pada kesempatan kali ini. Baik Ustadz, namun sebelum kita tutup ya, ini closing statement dulu dari Ustadz dulu apa Ustadzah dulu? Hidup kita harus maju ke depan. Hidup kita harus berkemajuan. Kita boleh melihat masa lalu, tetapi tidak bisa menuju masa lalu. Karena itu, belajar dari masa lalu untuk bisa menempuh masa depan. Masa lalu adalah bagian dari cara kita bermuhasabah atau alat kita untuk melakukan muhasabah. Masa lalu bisa menjadi cermin kita untuk maju ke depan. Yang paling penting adalah kita bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan, mengkoreksi apa-apa yang sudah kita lakukan, sehingga yang lahir adalah perbaikan dan peningkatan kualitas diri. Luar biasa. Ustadzah Intan. Jadi saya mengajak, marilah kita menjadi pribadi yang selalu mau memuhasabah diri, menjadi pribadi-pribadi yang mau dievaluasi dan bisa memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi salah satu pesan Al-Ghazali, Umar bin Khattab ya? Umar bin Khattab, dan juga dikutip oleh Imam Ghazali di dalam
kitabnya yang sangat fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi koreksilah dirimu sebelum kamu mengoreksi orang lain, hitung-hitunglah kesalahanmu, evaluasilah dirimu sebelum kamu mengevaluasi, mengkritik orang lain, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan bisa memberikan kebahagiaan pada semua orang. Oke, sangat luar biasa ya. Intinya sebelum mengevaluasi orang lain, evaluasi diri kita dulu. Oke, baik pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada. Demikian tadi obrolan saya Bahrudi bersama narasumber kita ya Ustadz Asad dan Ustadzah Intan dengan tema muhasabah mengevaluasi diri menemukan yang hakiki. Insya Allah obrolan Sakinah pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat dan menjadi solusi ya dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya saya Abah Rudi dan Ustadz Asad dan juga Ustadzah Intan undur diri ya. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.